Surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Rakaresmi diterima DPR dan ini bisa jadi babak baru dalam politik Indonesia. 4 Jenderal Purnawirawan TNI, termasuk Fahrul Razi dan Tiasno Soedarto, mendesak DPR dan MPR untuk segera memproses pemakzulan lewat surat tertanggal 26 Mei 2025. Surat ini sudah beredar luas di kalangan wartawan dan bikin heboh publik karena menyangkut posisi tertinggi kedua di negeri ini. DPR menyatakan hal ini jadi wewenang pimpinan, tapi tekanan dari para purnawirawan jelas bukan sinyal biasa. Apakah ini bentuk kontrol demokrasi yang sehat atau justru manuver politik yang berbahaya? Dilakukan atau diucapkan, dinyatakan oleh ratusan purnawirawan TNI. Ya. Dan bukan hanya TNI aja kan, ada dari kepolisian, ada dari Laksamana gitu ya, maksudnya TNI-nya bermacam-macam gitu. Dan jumlahnya 300 dan tokoh-tokohnya sangat lumayan, mantan Wapres seperti Jenderal Tri Sutrisno gitu ya. Mantan Panglima juga itu. Mantan Panglima beliau, terus ada Fahrul Razi gitu kan. Jadi tokoh-tokoh yang orang, loh kenapa ini kok TNI sampai bersuara keras? Sebenarnya ada 8 poin, tapi yang menjadi kontroversi adalah salah satu pernyataannya terkait pemecatan Wakil Presiden Gibran nih. Ya. Nah, udah ngelihatnya gimana nih dengan tanggapan para senior lah kita anggap begitu ya? Ya, sebagai aspirasi terutama objek hukum yang dipermasalahkan juga wajar begitu ya. Ya bolehlah sebagai aspirasi, tetapi sebagai pola ketatanegaraan saya merasa langkahnya tidak cukup. Hanya yang kemarin itu bertemu presiden tuh hampir merupakan langkah politik saja, bukan langkah hukum yang harus ditempuh. Nah, ini sebagai orang hukum ya. Selain langkah politik itu, mestinya para purnawirawan itu menempuh jalur hukumnya. Nah, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang MD3, proses pemakzulan itu cukup berliku dan harus ditempuh dengan pola melalui DPR. Karena DPR lah yang punya usul untuk mengajukan pendapat bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melanggar hukum atau tidak memenuhi syarat menjadi presiden dan atau wakil presiden. Nah, karena konteksnya Wapres ya, tentu kesan yang didapat kalau Wapres bermasalah lapor sama presiden kan. Tapi itu satu langkah politik saja. Langkah hukumnya ya tetap mendatangi, bertemu DPR menurut saya, menyalurkan aspirasi purnawirawan. Nah, nanti secara hukum mestinya ada 25 orang minimal di DPR dan minimal 2 partai yang berbeda mengajukan usul pendapat DPR bahwa wakil presiden telah melanggar hukum atau tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi wakil presiden. Nah, 25 orang ini yang akan menjadi tokoh sentral dari drama pengajuan usul pemakzulan wakil presiden. Kalau masih teman-teman senior-senior purnawirawan, dia hanya akan berhenti di ruang politik. Kita semua akan bertanya, luar biasa nih ada tokoh-tokoh sentral di dalam militer yang mengajukan pendapat ya, bahwa wakil presiden tidak layak menjadi wakil presiden. Tetapi sekali lagi kita harusnya menunggu 25 orang politisi yang gundah gulana dengan situasi ini dan merespon. Sejauh ini saya tidak melihat, Mbak Nong, ada politisi yang meminta agar DPR memanggil para purnawirawan. Ada apa ribut-ribut kan gitu ya. Nah, dari sana bisa diketahui apakah patut politisi kemudian mengajukan usul pendapat bahwa wakil presiden telah melanggar hukum atau tidak memenuhi syarat menjadi wakil presiden. Sejauh ini saya belum lihat. Padahal syaratnya untuk memulai cukup minim ya, maksudnya cukup 25 orang saja. Kayaknya mudah banget gitu ya. Dari berapa ratus anggota DPR, maksudnya cuma 25 nggak ada gitu ya. Jadi kalau konsep sistem presidensial itu kan sebenarnya fixed term in office. Jadi masa jabatan presiden dan wakil presiden itu tetap 5 tahun sekali kalau kita.
Tapi bukan berarti mereka tidak bisa di impeach ya, digugat untuk dimakzulkan, diberhentikan, di remove from the office gitu ya, istilahnya. Nah, syaratnya itu untuk memulai mudah, tapi prosesnya cukup rumit. Jadi prosesnya usul 25 orang nanti dibawa ke paripurna 2/3 ya. Sekarang angka matematikanya agak berubah karena jumlah anggota DPR berubah dari 575 jadi 580, dari 580 kali 2/3, nah, kurang lebih sekitar 367 atau berapa gitu. Saya kalau matematika ini Mbak No nggak masalah. Itu angka yang sudah rumit gitu ya untuk diajukan. Oposisi saja kalau kompak itu 110 kursi. Ya. Jadi masih membutuhkan banyak peran dari partai politik. Sehingga saya menduga memang pertemuan paripurna dengan Purnawirawan ini dengan presiden punya motif politik untuk mensupport langkah-langkah itu. Jadi mungkin mereka tidak mau juga usulnya jalan, tapi tidak lanjut gitu ya. Jadi wajar bertemu presiden karena presiden memimpin salah satu dari 3 partai terbesar di parlemen, di DPR. Jadi mungkin itu alasan Purnawirawan itu bertemu dengan presiden ya. Jadi langkah-langkahnya bahkan setelah di DPR harus masuk ke Mahkamah Konstitusi. Jadi nggak berhenti di DPR ya? Ya, karena kita punya pengalaman buruk dengan kasus Gus Dur dan Bung Besar ya. Di impeach hanya karena kepentingan politik, tidak ada mekanisme peradilannya. Nah, di perubahan konstitusi itu dilakukan dengan mekanisme peradilan di MK. Nah, ini menariknya karena 2 hal Mbak No kalau ke MK. Satu, kita akan membongkar banyak hal yang salah satunya bermula di MK sendiri. Yaitu apakah syarat dari 40 menjadi atau ya sudah pernah menjabat jabatan politik sehingga Pak Gibran bisa maju, itu memang adalah skandal di MK atau tidak. Jadi itu nanti diuji kembali gitu ya? Dibuktikan dalam sidang. Dibuktikan, dibongkar satu-satu. Apakah Ketua MK ketika itu memang hadir di hari libur untuk membuat permohonan uji soal usia itu bisa terdaftar di MK atau tidak? Apakah ada permainan kakak iparnya di dalam putusan itu atau tidak? Kedua, apakah ya, Anwar Usman yang masih menjabat akan memimpin sidang untuk membongkar skandal yang melibatkan keponakannya? Jadi ini menarik luar biasa dan sekaligus menguji apakah hukum di Republik kita masih ada. Nah, apakah sang paman mundur, hanya 8 orang bersidang, dan dibongkar berbagai peristiwa yang terjadi. Bagi saya menarik Mbak Nong, kita, publik ini butuh jawaban terhadap berbagai peristiwa yang selalu menjadi tanda tanya di Republik ini. Saya bercanda dengan teman-teman, jadi ini motifnya betul-betul murni bercanda. Ini negara Republik Indonesia atau negara tanda tanya Indonesia? Semua peristiwa tanda tanya ujungnya, tidak ada jawabannya. Oleh karena ini bagian penting menurut saya menarik. Purnawirawan mengajukan ini penting untuk memperlihatkan kepada publik di MK, apakah ini melibatkan skandal luar biasa besar, termasuk ayah Mas Gibran dan lain-lain gitu ya, dalam upaya meloloskan Mas Gibran ke Mahkamah Konstitusi. Jadi ini penting langkah-langkah Purnawirawan ini untuk membongkar berbagai tanda tanya yang ada. Artinya sebenarnya kalau tadi disampaikan oleh Uda Ferry, prosesnya ini kalaupun misalnya ditindaklanjuti istilahnya ya, dari pernyataan atau tuntutan para purnawirawan ini disambut misalnya oleh DPR dengan diusulkan oleh 25 dulu itu dengan 2 partai yang berbeda, itu tetap aja prosesnya itu akan panjang ya sampai ke MK ya. Sampai ke MK panjang, tetapi bagi saya penting. Yang 25 orang itu harus mengajukan usul tertulis, Mbak Nom. Jadi tidak boleh tidak tertulis. Jadi kalaupun Purnawirawan ingin maju ke DPR dengan menjelaskan sesuatu, tapi yang 25 orang itu harus mengajukannya ke DPR secara tertulis.
apa saja pelanggaran hukum yang dilakukan. Kan ada 5 jenis pelanggaran hukum ya, berdasarkan Undang-Undang Dasar. Pengkhianatan terhadap negara, korupsi, suap, tidak pidana berat lainnya, dan perbuatan tercela, misdemeanor. Tercela ini kan bisa macam-macam ya. Cela itu luas lah ininya ya. Cela itu segala hal yang menurut masyarakat umum sebagai sesuatu yang tercela. Di Undang-Undang Pemilu kita dimaknai perbuatan tercela itu dalam 3 kerangka. Pasal 169 penjelasannya ya, bahwa tercela itu menurut agama, menurut adat, dan menurut masyarakat sosial. Kalau saya pikir kalau merekayasa hukum agar bisa lolos maju menjadi calon wakil presiden, itu tercela di 3-tiganya ya, di agama, di adat, dan di sosial. Nah, ada nilai dari 3 itu mengatakan berbuat curang sebagai perbuatan yang oke-oke saja, itu perbuatan yang tercela. Jadi itu mudah dituliskan, kalau mau dituliskan yang tidak perlu harus buat makalah kayak S2, S3 itu. Cukup 10 halaman yang bisa menjelaskan to the point bahwa memang ada permasalahan yang harus dibahas oleh DPR dan harus dibongkar di sidang Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi kelompok presiden tidak perlu khawatir menurut saya, Mbak Nong, kalau akan terimbas. Bukankah mereka dalam satu pasangan calon, kan gitu pertanyaannya. Itu nggak boleh khawatir, karena sebagaimana pelantikan, impeachment juga alternatif kumulatif. Bisa kedua-duanya, bisa satunya. Jadi siapa yang bersalah? Siapa yang melakukan permasalahan hukumnya? Nah, kalau dilantik kemarin, menurut saya nggak perlu khawatir kalau wakil presiden memang bermasalah, ya tidak usah dilantik. Karena kan pelantikan itu kan pelantikan presiden dan atau wakil presiden. Bisa dilantik kedua-duanya, bisa dilantik salah satunya. Nah, begitu juga impeachment. Impeachment itu yang dipermasalahkan bisa kedua-duanya, bisa salah satunya. Dan sejauh ini kan masalahnya satu. Ya udah, nggak perlu presiden dan partai koalisi presiden khawatir soal itu. Nah, apalagi wakil presiden kan tidak punya partainya. Kalau mau dikatakan punya partai ya, walaupun adiknya sudah punya sekarang. Nah, jadi ya bisa jalan saja sendiri wakil presiden. Presiden dan partai koalisinya tidak perlu khawatir akan berimbas ke presiden atau tidak. Menurut saya bongkar ini dulu supaya kita tahu ini sampai mana muara kejahatan politik yang melibatkan wakil presiden ini. Buat para pendukung Wapres nih ya, udah Ferry, ada salah satu argumen nggak terima itu karena kan harus ada alasan dari yang tadi disampaikan 5 itu, salah satunya yang tercela. Katanya dibilangnya bahwa lah apa dasarnya, karena selama ini kan Wapres ini ya nggak melakukan apa-apa gitu loh, maksudnya nggak melakukan seperti dalam kategori 5 itu gitu. Karena yang dilihat oleh orang-orang yang mungkin disinggung oleh tuntutan itu, tuntutan pemakzulan ini kan lebih dikarenakan proses ya, proses dia jadi cawapresnya itu loh gitu. Menurut Uda gimana itu? Makanya ada 2 hal pendekatan. Kalau melanggar hukum, saya punya concern itu terjadi perbuatan tercela. Perlu dibuktikan apakah dia tahu atau tidak tahu bahwa skandal di Mahkamah Konstitusi itu adalah bagian untuk meloloskan dia menjadi wakil presiden. Kalau dia tahu, ya berarti melakukan perbuatan tercela, memanfaatkan kekuasaan baik ayah dan pamannya untuk meloloskan itu. Kedua, ada satu lagi kan, yaitu tidak memenuhi syarat. Di pasal 169 sampai sekarang itu dikatakan syaratnya 40 tahun. Tidak ada yang lainnya. Telah berusia 40 tahun sampai hari ini, wakil presiden belum 40 tahun. Nah, pertanyaannya akan dijawab begini, kan sudah ada putusan MK yang mengatakan ada atau ya, sudah pernah menjabat dalam jabatan yang dipilih melalui pemilu, kan, gitu ya. Pertanyaan besarnya adalah apakah putusan itu ada skandal atau tidak? Bukankah di dalam putusan MK itu sendiri menyebutkan bahwa sebagian hakim
diintervensi oleh kekuatan-kekuatan yang mengubah putusan itu dalam hitungan hari, katanya kan. Ada hakim MK yang bilang putusan ini skandal. Nah, DPR diam-diam saja. Gitu ya. Nah, harusnya dibongkar cerita skandal ini, dibongkar apakah syarat usia itu manipulatif. Kalau terjadi ada 2 pelanggaran. 1, dia melakukan perbuatan tercela. Kedua, dia tidak memenuhi syarat menjadi wakil presiden yang ditentukan undang-undang. Jadi menurut saya tinggal dituliskan saja, boleh berbeda pandangan termasuk dengan pendukung Pak Gibran, nanti dibuktikan saja di sidang MK siapa yang paling benar, dibongkar begitu. Jadi saya jangan khawatir juga pendukung kalau punya argumentasi kuat di MK itu mereka bisa membela diri. Dan jangan khawatir, ranahnya masih panjang, Mbak Nom. Dari DPR ke MK, dari MK bahkan telah terbukti sekalipun tidak serta-merta dia berhenti. Dia harus singgah dulu ke DPR, jadi putusan itu disampaikan ke DPR kembali, dan DPR akan membawa ke sidang MPR. MPR lah ujung semua ini. Bayangkan perlindungan untuk presiden dan wakil presiden. Tapi kan kita perlu membuat proses ini berjalan, gitu ya. Ya bisa sangat cepat, bisa sangat lambat proses ini. Kalau 25 saja tidak usul-usul, ya memang gagasan ini masih di awang-awang ya. Iya, hanya sekedar pernyataan aja kan, hanya sekedar pernyataan. Dan itu kan mungkin karena ngelihat proses yang tadi disampaikan udah itu begitu. Kalau buat kalangan awam itu mungkin rumit banget gitu ya. Meskipun tadi dibilang aja sebenarnya membutuhkan 25 orang itu gimana sih di sekitar masa dari 500 lebih nggak ada cuma 25 orang. Tapi ngelihat tadi prosesnya begitu rumit itu mungkin akan berpikir, termasuk para purnawirawan itu mungkin juga berpikirnya begitu. Tapi karena misalnya ini dari kalangan ini, saya sebagai orang awam bukan hukum gitu ya. Kan sebenarnya presiden sendiri kan punya kekuasaan ya, udah ya. Apakah misalnya nggak dibikin secara simpel aja gitu? Gue udah nggak mau lah wakilnya ini, minta diganti misalnya gitu. Dengan proses kayak gitu tuh apa nggak bisa gitu udah? Sehingga itu tidak ada kena ke yang lain, ke posisi beliau juga nggak kena kan? Secara politis presiden tentu bisa saja menyatakan tidak nyaman dengan wapresnya. Tetapi proses hukum jalurnya akan tetap. Apa yang disebut rumit oleh purnawirawan atau siapapun yang melihat kasus ini, sebenarnya sepanjang dituliskan, apa yang rumit itu menurut saya tidak sejauh itu. Jadi 25 itu kalau dia sangat jeli menuliskan dengan baik pelanggarannya, itu sudah membuktikan banyak orang ke publik. Ada 25 orang yang mendalilkan ada pelanggaran hukum atau tidak terpenuhi syarat dari seorang wakil presiden. Pilihannya mau tidak mau harus membela diri kan, harus dibawa ke MK itu. Kalau tidak, usulan itu akan terus bernyanyi gitu ya. Akan muncul terus pertanyaannya, ini wakil presiden benar atau tidak? Nah, kalau itu tidak diproses di Mahkamah Konstitusi, yang rugi adalah Pak Gibran sendiri. Nah, oleh karena itu mulailah dari hal yang paling sederhana. 25 orang mengusulkan dengan tertulis menyatakan bahwa wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum yang 5 tadi, atau juga tidak lagi memenuhi syarat menjadi wakil presiden. Jadi ini sendiri juga penting untuk menjaga ke depan orang-orang baik tidak mudah di-impeach. Jadi jangan kita melihat ini rumit, tapi ini proses supaya melindungi orang-orang baik. Tetapi orang-orang bermasalah bukan tidak mungkin tidak di-impeach. Jadi proses ini sebenarnya kalau dijalani mudah. Cuman kan teman-teman politisi nggak pernah mau menjalani. Saya masih ingat setelah pemilu, ada beberapa orang teman-teman partai politik menyuarakan untuk melakukan upaya, kalau tidak salah waktu itu interpelasi atau angket, dan mau ujungnya hak menyatakan pendapat. Tapi nggak jadi-jadi 25 orang ini karena kekuatan masih sangat luar biasa waktu itu ya. Kegelapan masih ada di singnya sana. Jadi agak
berat waktu itu mengumpulkan tanda tangan, saya dengar-dengar begitu. Nah, kalau sekarang mestinya 25 itu bukan permasalahan yang terlalu rumit melihat situasi politik yang menurut saya perlu kejelasan-kejelasannya. Ya, apalagi anggap aja pernyataan 300 ini sebagai kekuatan yang di luar, misalnya ada juga kan masyarakat sipil yang sebelum-sebelumnya juga udah bersuara ya udah ya. Jadi artinya kekuatan untuk mempertanyakan kembali atau mempersoalkan kembali soal status Wapres ini ini ya. Ada yang menarik tuh, Mbak Nok, setelah pernyataan dari para purnawirawan itu, Istana meresponnya menarik menurut saya. Ini semua orang punya hak untuk menyampaikan aspirasinya. Iya, betul. Dan Presiden mendengarkan, tetapi kan tidak semua hal ya diikuti oleh Presiden. Saya tidak melihat ujungnya, tidak diikuti atau tidak itu kan lain hal. Kan Presiden tidak punya wewenang juga menindaklanjuti. Tapi respon Istana, pemerintah negara menampung aspirasi. Ini menarik. Kalau menampung aspirasi, asumsi saya, ayo kita buat ini clear ya dengan memprosesnya. Jadi Istana pun meresponnya tidak langsung menolak, tapi semacam menerima mungkin dipelajari gitu ya. Ya karena memang kalau dilihat Pak Wapres unik-unik juga sikap-sikapnya ya, sehingga mungkin para senior purnawirawan ini merasa ini sosok yang tepat nggak menjadi quote and quote ya ban serapnya Presiden ya. Wakil Presiden kan ban serap itu Mbak. Jadi kualitas ban serap kan harus sama bagusnya dengan ban utama. Kalau nggak perjalanan negara ini bisa suatu waktu ada masalah begitu ya. Yang menggantikannya tidak berkualitas kan kacau begitu ya. Nah itu respon dari purnawirawan. Nah saya berpikir kalau Wakil Presiden masih nyeleneh juga memang akan timbul pertanyaan besar. Patut tidak beliau ini menjadi Wakil Presiden? Kemarin ini bagian yang mungkin kesannya bercanda, tapi penting bagi saya. Kalau Pak Wakil Presiden kan kasih pidato di channel YouTube ya, bahwa soal generasi muda ya, dampak demografi yang luar biasa yang perlu direspon dengan baik. Itu serius sekali begitu ya, walaupun banyak yang tidak suka karena kelihatan mencontek begitu ya, membaca sesuatu. Tapi yang menurut saya dan membuat saya heran adalah kalau kesadaran dampak demografi itu baik, kenapa kalau ke sekolah yang dikerjakan itu kasih tukang cukur rambut, ya kasih make up, itu kayak nggak ada pekerjaan yang dilakukan dengan serius dan tidak cocok dengan yang diceramahkan gitu ya. Jadi nggak nyambung sama sekali. Jadi orang bertanya, apakah seorang wakil presiden harus begini gitu ya? Harus cari tukang cukur rambut kemana-mana untuk membahagiakan anak-anak SMA gitu ya. Nah itu problematika soal kualitas yang patut dipertanyakan. Sebagai pembantu utama presiden ya, pasal 4 Undang-Undang Dasar itu, Wakil Presiden itu pilihan paling penting ya untuk mendampingi Presiden.